dia bilang gini, obsess with your customer, not your don't obsess with your competitor. Ngegenjot, kerja keras segala macam supaya apa sih? Supaya gue naik jabatan. Terus apa gitu? Terus kalau udah tercapai itu apa? Nah ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Let's Talk, Let's Talk. Oke, nah untuk episode pertama yang tadi nih kita udah kedatangan seseorang bisnismen nih yang bisa dibilang memiliki bisnis F&B yang memiliki banyak cabang. Nah sekarang agak sedikit berbeda nih, sekarang dari bisnismen ke professionals. Nah untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu beliau adalah Mas Ivan Tigana selaku Direktur Utama dari PT Jaklingko. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut saja Mas Ivan Tigana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam Insya Allah, Mas. Saya nggak nyangka nih, Mas, bener. Biasanya kita pakai aplikasinya nih buat ke TJ ataupun kadang-kadang saya pernah dulu kerja commute pakai Jaklingko. Sekarang ketemu orangnya langsung yang mungkin membuat di belakang itu semua gitu. Alhamdulillah. Nah, Mas pertama tak kenal maka tak sayang nih, Mas. Kita pingin kenal dulu nih. Kira-kira siapa sih sosok Mas Ivan ini dan background-nya sebenarnya apa, Mas? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih, Let's Talk ya. Let's Talk. Let's Talk gitu. Let's ya. Talk. Jadi udah ngundang saya juga. Memang saat ini benar sedang diberikan amanah ya untuk menjadi direksi di PT Jaklingko Indonesia. Sebenarnya mungkin disclaimer juga nih di awal, karena Jaklingko keseringannya dianggapnya sebagai angkutan umum atau angkot. Tapi nggak salah juga. Memang Jaklingko itu sebenarnya adalah perusahaan yang mengintegrasikan seluruh public transport yang ada di Jakarta, dan sekarang insya Allah akan ke Jabodetabek, Jur, bahkan sampai ke Cianjur juga. Insya Allah nanti ke depannya akan ke sana. Itu memang sejak tahun 2021 Jaklingko berdiri. Nah, tapi sebenarnya Jaklingko itu sendiri kita itu memberikan services integrasi yang khususnya itu di sistem sebenarnya. Oke. Jadi bagaimana kita membuat sebuah sistem integrasi antar operator public transport yang ada di Jakarta sampai ke Jabodetabek Jur nanti. Ada Transjakarta, tadi bener, ada MRTJ, ada LRTJ juga, dan hopefully bahkan sampai ke KCI, Commuter Line. Nah, kita ngebangun sistem integrasi informasi sampai ke arah tiketing, dan akhirnya mungkin nanti ke depan insya Allah sampai ke arah big datanya. Masya Allah. Berarti mungkin teman-teman selama ini ngiranya angkutan umum tadi, tapi malah lebih ke sistem dan IT base sebenarnya. Menarik juga, cukup menarik. Saya juga salah sangka deh. Kira-kira saya juga angkutan umum gitu ya ternyata. Mungkin Mas, sebelum kita dive deeper terkait Jaklingko itu sendiri, mungkin teman-teman pingin terinspirasi nih Mas dari sosoknya Mas Ivan sendiri. Dari mulai awal, karena saya percaya Mas sebenarnya pendidikan awal, start awal tuh dari childhood kita nih Mas. Dari mulai sampai kita bagaimana kita berkembang sampai memiliki mindset yang membawa Mas sampai sekarang nih. Boleh sedikit nggak Mas diceritain terkait background-nya deh Mas? Sebenarnya kalau ditanya sama pernyataan tadi, saya sebenarnya contoh gagal dari teori itu. Karena saya sendiri nggak punya background IT sebenarnya. Jadi saya malah dulunya FISIP. Di FISIP, di ilmu politik, sosial ilmu politik. Cuma memang dulu sebenarnya passionnya itu justru malah ke arah bikin produk, bikin bisnis, ya marketing, bahkan jualan. Dulu saya lebih banyak, mungkin hampir sekitar 10 sampai ya hampir 15 tahun itu berada di dunia bisnis, sales and business development, sales and marketing. Sebenarnya lebih ke sana. Nggak ada sama sekali sama background pendidikannya sebenarnya. Jadi lebih banyak malah belajar street learning gitu. Jadi lebih ke pragmatis. Belajarnya pas kerja. Karena emang passionnya ternyata nggak ketemu tuh kalau dulu di FISIP, kebetulan ngambil di HI kan. Harusnya kan jadi diplomat ya. Harusnya jadi duta besar gitu. Ternyata saya nggak cocok untuk kerja di lingkungan yang kaku gitu ya. Ruang berkreasinya tuh kecil bahkan. Jadi
Bahkan dulu di era saya yang ngetren itu jadi bankers malah. Oh iya. Apa pokoknya kalau mau baru lulus masuk kerja, apa semua pasti masuk ke bank gitu kan. Mas Ivan masih milenial soalnya. Iya. Jatuhnya. Milenial jatuhnya Millennials masih kan ya? millennials. Ya, jadi era itu ya kalau mau pengalaman kerja masuk development program ya ke bank gitu kan. Itu juga nggak cocok gitu ternyata. Nah akhirnya saya ngelihat, saya dulu waktu pas kuliah juga banyak berkecimpung di industri kreatif. Kebetulan alhamdulillah kerja backgroundnya lama di Bandung kan. Oke. Lama di Bandung. Jadi malah di situ kan industri kreatif tahun era itu Bandung tuh termasuk jadi benchmark. Bahkan termasuk yang sudah mencapai ke global waktu itu ya. Global. Mulai dari name it lah, clothing, music, art segala macam. Nah, masuklah saya di sekitaran situ sebenarnya. Jadi nggak ada IT sama sekali. Nah, tapi memang waktu pada saat mulai masuk ke dunia profesional, ya alhamdulillah itu malah starting. Memang ada sedikit keinginan waktu itu ya masuk ke FMCG industry, masuk ke perusahaan Jepang. Nah disitulah sebenarnya malah kena sama use case digitalisasi. Era-era tahun 2010-an itu di mana internet thing itu lagi didorong ya. Semua waktu itu mulai muncul cara membuat aplikasi. Iya. Mulai muncul social media. Apa-apapun sekarang pindah ke digital, pindah ke web gitu ya. Yang terasa banget itu adalah dari media konvensional, dari papers, pindah ke media digital. Yep. Ya, name it lah. Detik dan lain-lain itu booming banget waktu itu. Nah, sebenarnya dunia sales and marketing waktu itu sangat dekat dengan era digitalisasi dan saya terpapar sama teknologinya ada di sana. Kemudian Jepang itu juga termasuk perusahaan yang sangat menjunjung tinggi inovasi ya. Inovasi ya dan rata-rata inovasi itu sangat dekat dengan penerapan teknologi. Dan gak cuma di sales and marketing, bahkan di proses-proses internal waktu itu banyak sekali inovasi-inovasi teknologi yang didorong oleh perusahaan Jepang waktu itu. Mulai dari pabriknya, bagaimana mereka bisa membuat efisiensi dan bagaimana bisa mengejar produktivitas yang lebih tinggi lagi dengan teknologi-teknologi baru waktu itu ya. Atau bahkan proses-proses internal kayak apapun, misalnya kayak proses finance-nya, proses logistik, itu benar-benar didorong dengan penggunaan teknologi waktu itu. Nah, termasuk waktu pada saat saya handle brand, handle sales, business development, ternyata juga didorong oleh headquarter-nya dari Jepang. Ini konteks dan konsep digital transformation-nya itu seperti apa? Bagaimana bisa lebih dekat sama customer, bagaimana dari berbagai macam kegiatan itu semuanya berdasarkan data atau data driven. Itu udah dimulai waktu saya mulai masuk ke FMCG sejak tahun 2009-2010. Berarti bisa dibilang nih Mas Ivan tadi ya mematahkan sebuah stigma tadi bahwasanya nggak harus dari background yang sesuai termasuk gitu kan. Produk yang orang yang nggak sesuai jalur kuliahnya ke dunia profesional ya. Berarti, tapi kenapa Mas? Kalau teman-teman sih mau tahu nih, kenapa memilih karir daripada bisnis? Oh, sebenarnya saya tuh pengen berbisnis. Dari mulai kuliah tuh nyoba-nyoba bisnis. Ya cuman mungkin qadarullah belum waktunya kali ya. Sebenarnya waktu pada saat transisi sebelum saya di Jaklingko nih, saya lagi ngerintis juga. Sampai sekarang juga masih sih, cuman agak slow aja gitu. 1,5 tahun lah mulai merintis, tapi qadarullah ketemu satu momen lah yang akhirnya justru malah begitu saya mau masuk nawarin bisnis saya, tapi ada opportunity lain yang ditawarin untuk kayaknya mending masuk ke corporate-nya dulu deh gitu. Mending bantunya dari internal langsung waktu itu. Tapi keasikan nih sekarang sampai sekarang. Tapi jadinya ya mungkin iya ya jadinya selalu jalur ke sana. Tapi memang sejak waktu pas setelah di FMCG itu kan termasuk multinational company ya. Iya. Saya mungkin 5 tahun lebih. Nah di situ saya resign untuk masuk ke startup. Jadi tahun 2015 itu di situ saya mulai memberanikan diri untuk dalam tanda kutip oke lah, gue keluar sedikit dari dunia corporate gitu ya. Karena ada era startup waktu itu.
Dan startup yang di era itu adalah kebanyakan produk-produk digital. Oke. Jadi sangat tertarik ke sana, ya udah resign terus join sama startupnya teman. I see. Nah, tapi ini Mas mewakili generasi Alpha atau Z ini mungkin yang sering banget nih bingung antara masuk ke corporate atau the startup dulu nih. Karena teman-teman juga jujur dari mungkin one of my peers juga pernah ada yang ngomong kalau kita sebenarnya pengen nyari corporate untuk kestabilan ekonomi nih Mas. Karena kan bisa dibilang gaji pasti udah lebih stabil ataupun mungkin udah jelas lah job desk-nya apa kan. Sangat spesifik per divisionsnya. Nah, kalau startup kan berarti kan masih umum nih Mas. Masih benar-benar baru kan ya. Nah, kok bisa Mas berani dari situ loncat ke startup gitu? Iya, iya. Sedangkan orang sekarang pinggirnya dari startup langsung ke corporate gitu. Betul. Ya keputusan waktu itu juga nggak gampang sih. Karena gitu saya juga 2013 tuh udah mulai punya keluarga lah. Jadi pas 2015 itu mau pindah ke startup, ya banyak diskusi dengan keluarga dan banyak pertimbangan-pertimbangan juga. Tapi memang ya ada belief dan ada apa ya, semacam insight yang menurut saya ini saya harus ngambil opportunity ini gitu. Dan sebenarnya ada lagi satu lagi dorongan yang sejujurnya emang pas di corporate itu lumayan stressful sih. What kind of stress, Mas? Pressure-nya gede. Waktu itu kebetulan saya megang brand yang brandnya udah cukup lama dan brandnya udah cukup lama dan secara secara market di era itu cukup saturated ya. Karena kompetisinya cukup tinggi. Nah, di mana saya tuh stressful-nya adalah ketika saya mau mencoba untuk membuat sebuah perubahan-perubahan itu cukup sulit diterima oleh internal company-nya waktu itu. Karena brandnya cukup udah brand lama. Nah, brand lama itu cenderung agak susah untuk melakukan disrupsi lah waktu itu. Soalnya balik lagi tadi kan Mas Ivan background juga ada kreatifnya kan, jadi jiwa itu betul dan tipikal saya tuh nggak bisa yang terlalu dikekang gitu ternyata. Akhirnya stressful sendiri. I see. Gitu. Berarti ibarat kata Mas lebih ke nilai yang kita pegang ya sama behavior kita seperti apa ya dalam kerja ya. Karena kan sama ngomongin soal tadi Mas sempat sebut soal passion juga nih. Banyak banget udah berseliweran di sosial media manapun kayak gue harus kerja sesuai passion. Kayak sedangkan terbentuk reality nih mungkin kita nggak pernah dapat. Nah, sebenarnya passion tuh apa sih menurut Mas Ivan, dan dia dibentuk apa emang ada kayak dari Tuhan tuh ya itu tempat kalian gitu maksudnya. Passion itu di situ dari awal gitu. Ya itu mesti kalau saya pengalamannya jadi ngelihat itu jadi mix ya. Antara kita bisa ngebaca emang itu takdir kita, sama yang kedua adalah bagaimana kita mendesain our own life path gitu. Itu sebuah art yang emang harus dijalanin dan dipelajari terus-menerus ya. Bagaimana kita membaca jalan takdir kita seperti ini, tapi kita juga punya our own design gitu. Kita pengennya seperti ini gitu. Cita-cita kita pengen ke sini. Ya kalau passion mungkin itu salah satu faktor aja yang mungkin mendorong ke arah sana ya. Karena kan pasti kita akan lebih nyaman atau mungkin akan lebih punya semangat atau mungkin bisa lebih kedorong secara mindset dan dorongan untuk mendesain tadi itu karena ketika menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu pasti akan lebih sulit ketika kita terpaksa melakukan sesuatu karena kita nggak suka itu. Nah, biasanya yang terjadi itu hal-hal seperti itu adalah ada di corporate gitu kan. Ya kadang-kadang benar. di corporate itu kita misalnya pertama masuk entry ya udah yang penting gue pengen punya gaji, gue pengen punya kerja. No matter what gue dapatnya itu jabatannya apa, posisinya apa, pasti gue kerjain dulu. Yang penting gue kerja dulu. Pasti selalu di awal seperti itu kan. Akhirnya kita harus menerima apa yang jadi tugas kita karena kita udah digaji untuk itu. Iya. Dan mungkin kita baru menemukan perjalanan kita. Apakah gue di sini atau enggak? Gitu. Ya itu yang saya alamin gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita masuk, kita juga jangan tidak punya planning atau desain kita sendiri bahwa kita pengen kemana. Nggak bisa. Kalau saya pribadi ya kita harus tahu ketika saya masuk ke situ kita bikin milestone sendiri gitu. Mau setahun mau jadi apa, 2-3 tahun mau jadi apa, 5 tahun mau jadi apa dari situ. Nah ini ada yang menarik waktu pas di perusahaan Jepang itu ya. Jadi kulturnya sebenarnya menarik ya. Dia punya program namanya time capsule gitu. Time capsule. Capsule. Jadi setiap pegawai disuruh nulis
10 tahun lagi di corporate ini kebayangnya tuh kalian jadi apa? Itu kita tulis tuh. Kita tulis. Yang lucunya saya tahu nggak? Saya nulis, saya pengen jadi brand manager produk ini. Bayangin, karena saya tahu perusahaan Jepang tuh susah lah, kompetisi dan lain-lainnya. Untuk berkarir itu cukup lama waktu itu yang saya lihat kondisinya kan. Jadi saya berpikir 10 tahun itu saya baru bisa jadi brand manager 10 tahun di situ. Jadi saya tulis saya pengen jadi brand manager. Bukan jadi marketing director. Belum kepikiran, kayak marketing director mungkin kepikiran mesti 15 tahun, 20 tahun dulu baru. Karena orang lama-lama di situ kan. Ya udah saya tulis, terus kita digulung, terus ditanam di pabrik waktu itu di tanah. Dan yang ya qadarullah nggak nyampe 10 tahun saya udah jadi brand manager gitu. Masya Allah. Dan ya itu takdir ya, tapi terus saya resign kan. Jadi begitu time capsule itu dibuka, berarti sekitar tahun 2020 saya udah di startup, udah nggak di situ. Jadi ada temen yang masih kerja di sana, ini kertas lo nih masih ada. Nih lo udah bukan jadi brand manager lagi, sekarang gue udah nggak tahu lo kemana gitu. Ya itulah, itu karena mungkin dorongan tadi ya yang membuat ternyata oke, desain saya 10 tahun pengen jadi brand manager, tapi ternyata ada dorongan lain yang membuat saya mungkin bisa lebih cepat dari itu gitu. Oke, jadi intinya tuh kita harus kita terima dulu apa yang kita jalani sekarang, tapi kita juga punya visi nih sama kayak desain lah untuk kita sebenarnya mau jadi seperti apa sih ke depannya gitu. Baik di perusahaan itu ataupun mungkin kita melalang buana lagi di tempat lain. Dan juga mungkin ya tadi ya, at the end of the day kalau kita serius ya pasti kita akan dapat. Ya kayak kita misalnya kayak tadi saya mau ke sini gitu kan. Dari rumah mau ke sini. Yang saya lakukan pertama pasti saya lihat dulu rutenya kan. Oke, ini janjian sama Lestox jam 4 harus nyampe sini gitu. Berarti kan saya harus pilih kendaraan apa yang saya pilih, rute mana yang saya pilih gitu kan, supaya saya bisa on time nyampe sini. Ya seperti itu hidup gitu. Kalau meskipun mungkin ada juga yang lebih seru kalau udah nggak tahu aja. Gua nggak mau tahu. Gue pokoknya mau ke sana terserah kompasnya mau kayak gimana gitu kan. Tapi ya itu pilihan orang sih. Tapi kalau saya pribadi lebih enak punya dulu roadmap plan-nya, meskipun nanti di tengah jalan kita bisa melakukan beberapa diverse atau flanking strategi yang lain gitu. Soalnya jadi ingat ini Mas, sebuah ya ajaran dari agama kita juga kalau misalnya kita harus mendesain juga nih kehidupan kita kan, meskipun kita disuruh untuk bertawakal pada hasilnya kan. Berarti kan fokus on the process and planning ya Mas ya. Nah, di luar sekarang ini kita bahas terkait ini Mas. Kan Mas sudah ngomong perjalanan hidupnya gimana dari mulai sebenarnya karena kerja juga ternyata dari mulai corporate, startups. Nah, tapi kan pasti semua orang tuh mengidolakan seseorang ya. Maksudnya punya semacam role model gitu. Bisa itu keluarga dia sendiri ataupun siapapun, could be anyone. Nah, kalau dari Mas Ivan sendiri, kira-kira yang paling berkesan siapa Mas? Tokoh? Siapa ya? Saya sejujurnya nggak pernah punya role model yang bahasanya mungkin fanatik gitu ya. Iya. Tapi saya tipikalnya senang belajar dari banyak orang aja dan nggak mesti satu sosok yang terkenal gitu. Bisa siapapun yang orang-orang sekitar. Bahkan ya saat ini kan ya saya pribadi juga sedang melakukan pembenahan secara spiritual. Jadi bukan cuma duniawi nih, sekarang udah harus ngelihat spiritual. Jadi saya juga udah mulai masuk ke ekosistem yang di sana gitu. Dan di situ ternyata saya banyak melihat orang-orang yang low profile, yang nggak tahu dia siapa, tapi justru dia banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ gitu. Ya pengusaha-pengusaha yang tahu-tahu, oh ternyata foundernya ini ya gitu. Ya, jadi saya lebih senang banyak ngelihat profil-profil gitu sih. Tapi mungkin kalau untuk jadi jadi benchmarking gitu ya mungkin ya. Sebenarnya tuh lumayan suka sama Jeff Bezos. Jeff Bezos. Nah, Jeff Bezosnya Amazon. Ya. Sekarang pun lagi coba untuk membuat sebuah platform yang mirip-mirip lah. Tapi Jeff Bezos itu ada satu quotes yang saya suka banget. Baru tahu juga waktu itu belakangan pas saya di startup. Dia bilang gini, obsess with your customer, not your don't obsess with your competitor. Karena dulu justru kalau waktu pas kita di FMCG itu, presidir kita itu selalu menekankan untuk selalu melihat pergerakan kompetitor gitu. Bahkan sampai ke level toko itu kita harus disuruh apapun harus analisis gitu.
kompetitor ngapain di sana gitu. Padahal harusnya kita tuh obses sama customer kita. Karena customer itu, ya itu kan ininya kita ya. Kita harus understand dia dalam gitu. Nah itu quotes yang menurut saya, oh ini keren. Mungkin itu ya kalau terlintas top of mind. Wah ini. Saya jadi ingat juga sebuah pepatah yang semua orang itu adalah guru. We can learn from anyone actually. Dari mulai siapapun yang kita ketemu gitu ya. Mungkin Mas Ivan juga salah satu orang yang sangat menghargai siapapun orang itu ya untuk belajar ya. Nah Mas mungkin izin nih Mas, kan kita udah ngomongin soal personal Mas Ivan nih, dari mulai background Mas Ivan gimana dan mindset Mas Ivan seperti apa. Nah, pingin penasaran nih Mas, mungkin kita nih, sebenarnya kalau di kerjaan sekarang tuh ada milestones yang mau dicapai nggak sih Mas dari Mas sebagai CEO di Jaklingko itu sendiri? Kayak kita kan warga Jakarta nih Mas, maksudnya ada apa Mas kejutan-kejutan di depannya ini Mas? Iya. Tantangan Jakarta tuh sekarang lumayan gede ya, karena kan lumayan sih, udah gede banget bahkan, karena dia udah bukan jadi Jakarta tuh buat saya identitasnya sebagai sebuah provinsi lah ya, let's say. Harusnya kan provinsi itu bisa mewakili sebuah budaya, etnik dan lain-lain ya. Jakarta tuh udah luntur sebenarnya. Sudah luntur? Iya, udah luntur karena banyak multi race, multi culture yang sudah sudah menancap di sana gitu. Kalau sekarang, kalau dengar kan mereka being kota global sekarang kan. Jadi challenge-nya udah bukan cuman harus accepting atau harus bisa memberikan pelayanan kepada publiknya Jakarta doang, tapi dia harus bisa menopang sekitar Jakarta bahkan sampai ke global gitu. Karena kepentingannya udah sebesar itu gitu. Jadi, nah kalau di Jaklingko kebetulan kalau di konsep Global City, dulu kan ada istilahnya Smart City ya. Smart City. Nah, Smart City itu memang ada beberapa indikator. Nah, salah satu indikator untuk bisa mencapai kota dibilang smart dan sekarang menjadi kota global itu ada di konteks indikator mobility namanya. Mobility. Ya, mobility itu pergerakan lah, pergerakan macam-macam, pergerakan manusia, pergerakan barang dan lain-lain. Itu yang menjadi salah satu indikator kalau memang mobility itu lancar, itu dia bisa mendukung perekonomian misalnya, let's say. Ada data tuh yang bilang kalau kemacetan itu bisa menimbulkan kerugian ekonomi sekian gitu. Kemacetan karena stuck. Pengiriman barang, ya kebayang nggak sih kayak misalnya Les Cafe nih, stuck aja bahan baku kopinya gitu, misalnya let's say. Kan dia produksinya bisa ketahan. Nah kayak gitu-gitu. Jadi bagaimana mobilisasi itu sangat penting. Nah kalau konteks Jaklingko, kita main di public transportnya. Public transport. Fokus ke sana ya Mas ya? Fokus ke sana, cuma sekarang tuh eranya bukan cuma lagi bikin rute dan lain-lain, tapi bagaimana kita membuat seamless mobility. Atau seamless mobility itu dalam artian pergerakan orang. Mulai dari, saya mau pulang nih, mulai saya nyebrang dari Leistop mau pulang, itu kalau bisa udah ada public transport. Jadi namanya first mile last mile gitu. First mile last mile itu benar-benar zero private penggunaan kendaraan pribadi. Jadi benar-benar public transport. Dari depan tuh udah bisa naik angkot gitu kalau bisa. Nah itulah PR-nya kita. Milestone-nya kita adalah bagaimana menciptakan first mile last mile itu full public transport. Oke, full public transport, menarik banget. Tapi pasti banyak challenge-nya dong Mas. Banyak banget challenge-nya. Terus ya saya pun juga ngalamin itu sebagai usersnya gitu, kayak kadang-kadang kayak mau kesini aja deh ke Lace Cafe gitu. Bingung, nih gimana ya, kereta agak jauh. Betul. Transport juga saya bingung. Dan informasi masih terbatas, maksudnya jam sekian, belum terintegrasi seperti di beberapa negara maju ya Mas ya mungkin ya. Cuman kita akan kesana kan berarti. Nah kira-kira challenge yang paling berat nih untuk mencapai kesana tuh apa Mas? Pertama pasti dukungan pemerintah harus ya. Kalau saya lihat infrastruktur. Ya kalau kita bicara mobility pasti infrastruktur harus memadai. Infrastruktur dalam artian simple, akses jalannya udah oke atau belum, ya kan? Accessible atau enggak gitu kan? Kalau udah accessible, dia udah integrated apa belum? Kalau udah integrated, dia seamless apa enggak kan gitu? Sampai akhirnya benar-benar orang masyarakat behavior-nya bisa berubah. Karena bisa jadi orang nggak naik public transport karena bukan masalah behavior-nya belum kebentuk,
Tapi karena memang infrastrukturnya belum memadai, ya simple as that gitu. Nah, nanti begitu semua itu udah terjadi, then teknologi itu digunakan. Untuk apa sih? Untuk informasinya, untuk kemudahan pembelian tiketnya, ya kan? Untuk akhirnya kita punya data dari semua pergerakan orang, akhirnya kita bisa jadi data driven policy. Untuk pemerintah nanti membuat jalur baru atau dia menentukan tarif baru gitu. Itu kan pada akhirnya ke sana, tapi faktor utama yang harus diduluin ya infrastruktur. Nomor 1 nih Mas. Nomor 1. Yang kedua nanti behavior-nya. Oke. Nah, kalau infrastrukturnya udah terjadi, tanggung jawabnya pemerintah dan Jaklingko untuk bisa merubah behavior masyarakat. Gimana caranya dia bisa shifting dari tidak menggunakan kendaraan pribadi dan full menggunakan public transport. Ada macam tuh, ada 2 strategi. Biasanya strategi namanya push and pull. Push and pull. Ya, push and pull. Kalau yang sekarang dilakukan Jaklingko itu kita namanya pull strategi, baru pull strategi. Pull strategi itu kita pakai insentif. Jadi kalau kita pakai public transport multi ya, misalnya saya naik TJ ganti ke MRT, itu tarifnya udah bukan tarif normal, tapi udah pakai tarif diskon. Iya. Nah, jadi itulah yang dikasih insentif sama pemerintah. Instead of kita misalnya naik kendaraan pribadi, kalau naik transportasi umum lebih murah. Integrasi gitu ya tadi, lebih murah. Nanti ada lagi strategi push-nya. Nah, push supaya masyarakat tuh dipaksa. Okay. Nah, ini lebih ke disinsentif biasanya. Apa sih? Parkir dimahalin. Ya, di luar negeri nggak ada yang parkir murah. Parkir mahal di luar negeri. Kalau kita ke luar negeri pasti kita naik kendaraan umum. Karena apa? Lebih murah. Tapi baik lagi ke poin 1, infrastruktur sudah siap. Ya, infrastruktur sudah siap. Kita keluar hotel, udah ada tram, udah ada bus atau udah ada subway dan lain-lain. Kalau di sini kan belum. Nah, kalau push strategi itu macam-macam tuh. Biasanya disinsentif, parkir dimahalin, pajak mobil dimahalin. Mungkin nanti ke depannya ada ERP, jadi ada ruas-ruas jalan yang berbayar kayak di Singapura. Ya akhirnya itu meredam orang untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Banyak kota-kota di Eropa yang mindsetnya udah shifting. Bahkan di Korea juga seperti itu. Jadi mereka benar-benar, Korea itu sebenarnya juga menarik tuh. Saya belajar mereka itu sama di mana-mana pasti negara bekas penjajahan perang itu pasti masuk ke era dia ekonominya terpuruk, miskin. Ya. Tapi begitu mereka berhasil membangun ekonomi, mereka kan jadi produsen. Yang terjadi apa? Gaya hidup orang kan. Wah, udah jadi orang berduit nih. Yang terjadi apa sih biasanya? Beli mobil. Begitu beli mobil, yang terjadi adalah apa? Macet. Nah, tapi mereka regulasinya menarik gitu. Mereka justru ngembalik. Kalau gitu, semua anggaran difokuskan untuk membangun infrastruktur public transport. Justru infrastruktur yang mendukung untuk penggunaan mobil pribadi itu dipersulit sama dia. Dan bahkan ada bahasa bahwa pengguna private transport itu nggak punya hak lebih dibanding dengan orang yang menggunakan public transport. Bahkan sampai segitunya. Nggak equals, bahkan diturunin sama dia. Bahkan ada di kota kecil di Spanyol, saya lupa. Itu bahkan di kota itu nggak boleh ada yang parkir di pinggir jalan. Kalau dia mau parkir, dia harus muter cari basement dan parkirnya mahal. Dan akhirnya terjadi di kota itu semua orang jalan kaki. Di atas ini tuh kita cuma lihat orang jalan, sepeda. Tapi jujur saya belum kebayang Jakarta bakal gitu sih. Nanti di Jakarta dia punya plan yang namanya zona bebas emisi. Bebas emisi ya? Jadi startnya itu mungkin dibikin per zona dulu, nggak bisa dia bikin langsung satu kota. Misalnya let's say kayak SCBD dulu, Senopati dulu. Nah nanti mungkin modelnya begitu tuh, dibikin dibikin close, tapi mungkin nanti dukungan public transportnya ditingkatin di sana. Lagi dimulai sih. Oke. Tapi ada fun fact nih sedikit nih. Dari saya sempat research juga tentang Mas Ivan nih. Katanya Mas Ivan sendiri udah mengubah behaviornya dari kendaraan pribadi nih jadi public transport. Beneran nih Mas? Jadi ya itu sebenarnya sih, kalau saya tuh sebenarnya dari kecil hobi naik sepeda ya. Hobi naik sepeda. Dulu juga waktu pas kerja di perusahaan Jepang itu sebenarnya produknya itu produk kesehatan dan aktivasinya itu kebanyakan dekat sama sports. Sport. Jadi sepeda adalah salah satu hobi saya dari kecil, dan sejak alhamdulillah punya kerja, punya duit sendiri, jadi punya privilege untuk gue main sepeda, mau beli sepeda apa ya terserah gue gitu kan. Nah dari situ akhirnya menemukan kenikmatan untuk commuting, naik sepeda.
Jadi bahkan di dekat rumah saya pun di Bintaro itu saya kemana-mana jarak sepeda? 5 kilo aja saya mending naik sepeda. Oh 5 kilo naik sepeda nih? Iya. Biasanya generasi Z udah Iya. naik gojek Pak. Iya, ya memang ada pilihan itu kan. Tapi buat saya naik sepeda tuh ada kenikmatan tersendiri ya. Terutama begitu ngulik si sepedanya itu sendiri gitu kan. Jadi gua sekitar radius ya 5 kilo aja di dekat rumah gitu. Itu udah prefer milih commute pakai sepeda gitu. Jadi nah sejak mulai aktif bersepeda, awalnya hobi terus menemukan kenikmatan commuting itu nikmatnya itu kenapa? Karena gue bisa ngelihat orang capek bermacet-macetan di sebelah gue jalan lancar aja gitu. Itu jalur sepeda kan di Jakarta dan sekitarnya Sudah mulai ada banyak dan bagus. Mas sayangnya belum dimanfaatin aja. Jadi masih kadang-kadang kalau sepedaan ke kantor tuh ya mungkin bisa dihitung pakai jari lah, mungkin cuma 5 orang yang ketemu, sedangkan sisanya naik motor naik gini gitu. Ya, Tapi mungkin ya, karena juga masih sedikit penggunanya, jadi kayak Iya. motor kan suka nyelonong juga tuh, Iya. kayak jalur sepeda tuh. betul. Mereka selalu komplain soal macet, tapi mereka adalah kemacetan sebenarnya. They Dia become ada the source. traffic. Dia ada traffic, bukan orang bicara soal traffic, tapi mereka sendiri tuh ada trafficnya gitu. Jadi menarik. sebenarnya, nah dari situ saya mikir, mobil banyak nganggur. Nah akhirnya di situ saya memutuskan untuk jual mobil. Jadi mobil tuh nggak kita pak, nggak ada. Saya udah nggak punya mobil di rumah. Jadi kemana-mana naik public atau naik taksi atau ya kalau memang perlu keluar kota tadi kan ada renting mobil sekarang banyak. Jadi saya milih renting mobil aja. Less risk, financially lebih banyak yang bisa kita alokasin untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat lah. I see. Dan resiko-resiko lain ya sebenarnya sejak COVID ya. Sejak COVID itu kan banyak teman-teman saya juga dulu tuh orang-orang kantor juga waktu pas kita ngelakuin efisiensi ya, gaji dipotong Iya. segala macem. Itu yang mereka selalu khawatirkan dan mereka teriaknya apa coba? Wah cicilan gue gimana? Debt. Iya, debt. Buat apa kita punya sesuatu tapi kita berhutang? Dan kita nggak tahu tuh waktu itu resiko volatile banget. Bahkan sampai sekarang. Ya sekarang kan dunia kerja kan sangat challenging ya. Orang untuk bisa dapat pekerjaan itu susah. Nah itu yang membuat saya pribadi ngelihat situasinya kok kayaknya mindsetnya juga udah harus dirubah gitu. Saya udah mungkin di generasi saya agak beda ya karena teman-teman saya di sekitar tuh mereka rumah? ya memaksa untuk punya rumah, memaksa untuk beli mobil baru, apalagi sekarang era mobil listrik. Ya buat apa gitu? Kalau pada akhirnya lo sendiri akan pusing dengan resiko-resiko yang tinggi gitu ke depan. Kalau saya sekarang less risk milihnya. Wow. Dan menurut saya bersepeda itu mobility-nya lebih enak. Ya dalam artian misalnya kayak saya goes nih, tiba-tiba ada call, harus meeting, ya saya tinggal melipir aja. Melipir ke sebenarnya buka laptop, call, selesai gitu kan. Kalau pakai mobil kan susah gitu. Kalau pakai sepeda gampang. Jujur, gue merinding banget nih Mas soal denger ini mindset yang maksud gue Ya. gue kira awalnya Mas mungkin beda, maksudnya kayak pasti nyata benar-benar menggambarkan Ya sebuah sosok yang menarik banget. keinginan itu sih ada ya. Maksudnya kita pasti kan pengen ya punya, apalagi punya keluarga gitu kan. Pengen punya, membahagiakan mereka. Tapi mungkin mindset itu yang perlu saya tularkan juga ke keluarga gitu. Bahwa kita mendingan, kalau bahasa corporate itu kan ada capex, ada opex Ada gitu OPEX. ya. Capex sekarang itu tuh mungkin expenditure yang sifatnya emang harus di depan itu mesti benar-benar kita pilih. Either dia memang bisa menjadi punya return, Generate lagi. generate other lagi, assets. atau hal-hal memang apa ya, asetnya tuh bakal bernilai tinggi ke depannya gitu. Oke. Ya sekarang kayak mobil asetnya naik gitu kan. Turun, Enggak juga. kecuali mobil antik nih. Iya, mobil kan untuk punya mobil antik juga kan punya modal yang gede juga di awal. So buat apa gitu kan? Dan nggak semuanya juga mobil antik itu gampang untuk di resell lagi. Nah, kedua kira berpikir untuk ya semua operation base aja. Ya kita tuh consume aja apa yang ya kita dapat, kita manfaatin, kita pakai untuk kita bisa operate sehari-hari gitu. Sisanya kita bisa alokasikan untuk yang lebih bermanfaat mungkin gitu. Insya Allah. Ya, mencoba untuk merubah mindset itu sekarang sih. Lihat lasers, lihat maksudnya sosok yang luar biasa punya mindset yang mungkin para lasers nyangkanya nih pasti Mas Ivan nih punya mobil banyak, direktur, ya. punya Saya aja di kantor, Rumah. kita aja di kantor
itu memang ya sebenarnya banyak biasanya di corporate itu kan kalau direksi punya privilege dapat mobil kantor Ya, gitu ya. mobil kantor. Itu saya delete tuh. Jadi penghematan lumayan. Ah ini delete aja nggak usah. Kalau boleh malah daripada dikasih mobil perusahaan, saya tuh ada kepikiran anak-anak kantor ke depannya beli sepeda aja deh gitu. Luar biasa ini benar-benar. Ya soalnya Mas dari keresahan-keresahan para Lacers mungkin juga ada ya mungkin yang relate gitu bahwasanya ketika kita bekerja sekarang kan tujuannya pasti kebanyakan mau punya rumah, mau punya mobil. Ternyata terjawab nih sama ada mindset lain loh. Bukan berarti nggak boleh punya rumah nih, bukan berarti nggak boleh punya mobil, tapi itu nggak harus menjadi opsi yang utama. Bisa ada opsi lain yang kalian juga dapat kenikmatan gitu. Maksudnya kalau tadi Mas Ivan bicara mungkin kalian bisa kerja dari mana aja. Sekarang udah banyak kerja work from cafe, work from home. Jadi kita nggak harus punya ngelola aset itu. Kita bisa renting apartemen bareng keluarga, mungkin kalau punya keluarga punya anak, nanti pindah lagi ke sini. Kita bisa coba untuk keluar negeri mungkin ya Mas, atau keluar kota, tapi kita nggak ada expense, maksudnya nggak ada capex yang perlu kita urus gitu kan, karena kan kita pindah-pindah gitu kan. Cuman mungkin ya balik lagi Mas ya, setiap orang mungkin punya jalannya masing-masing. Cuman ini menarik banget, jadi teman-teman bisa bisa lihat ada perspektif lain loh dari sosok yang menurut saya luar biasa tapi memiliki mindset yang lumayan unik gitu. Nah, mungkin terakhir nih Mas, dari semua yang udah kita obrolin, apa sih Mas pesan buat para Lacers yang khususnya generasi muda sekarang nih Mas? Karena kan kita diganyang-ganyang sebagai negara yang memiliki populasi yang di 2045 tuh kita harusnya jadi generasi emas nih Mas. Tapi ya mungkin banyak orang yang bisa dibilang pesimis nih. Nah, pesan dari Mas Ivan untuk anak-anak muda sekarang gimana caranya untuk maximize their potential, menghargai apa yang dia punya dan ayo kontribut ke sosial gitu. Menarik sebenarnya pertanyaan. Mungkin pertama ini berdasarkan pengalaman aja ya. Yang paling sulit itu memang sebenarnya memahami tujuan hidup kita sebenarnya. Filosofikal sekali ya. Tujuan hidup kita. Kita tuh di sini pasti harus punya purpose ya. Nah, tujuan hidup kita tuh apa? Ya kalau dulu saya klasik lah ya, umum juga gitu kan. Kerja, kenapa kerja? Ya pengen berkarir. Tapi berkarir itu sebenarnya untuk apa sih? Mungkin dulu mindsetnya itu kan pembuktian gitu kan. Nah, tapi pembuktian untuk siapa gitu? Untuk diri sendiri atau justru untuk menyenangkan orang lain atau apa gitu? Karena kita kan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu kadang-kadang kan butuh pengakuan ya. Validasi. Validasi gitu kan. Ya pesan saya sih jangan terjebak sama itu gitu. Ya sejujurnya dulu mengalami hal itu juga. Ngegenjot, kerja keras segala macam supaya apa sih? Supaya gue naik jabatan. Naik jabatannya ya pasti pengen gaji dan benefit yang lebih. Tapi ternyata supaya bisa dikenal gitu. Oh, Ivan sekarang udah jadi manajer, udah jadi director apa sih. Tapi ya alhamdulillah waktu itu tercapai gitu ya. Tapi sekarang saya ngelihatnya terus apa gitu. Terus kalau udah tercapai itu apa? Nah, ternyata saya punya pelajaran kayaknya saya missing the point-nya gitu. Menurut saya kayaknya mindset seperti itu terlalu egois gitu. Well, boleh, sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Itu kan pilihan orang. Tapi kalau dari saya pribadi, saya ngeliat itu terlalu egois kayaknya. Kayaknya saya hanya memikirkan diri sendiri gitu. Padahal sebenarnya dengan mungkin posisi saya yang sekarang atau misalnya keberhasilan tersebut itu pertanyaannya apakah sudah bisa memberikan manfaat buat orang lain gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya lagi coba untuk redesign tujuan hidupnya gitu. Jadi pesannya memang pikirin dulu tujuan hidup kita tuh mau kemana. Karena buat saya pribadi ternyata itu lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah kita sih. Ya ibaratnya kayak tadi ya, kita mau pergi ke suatu tempat, pasti kan kita cari dulu tuh tahu ini mapnya kemana, lewat mana, naik apa gitu kan. Pasti kita akan pilih either yang tercepat atau yang lebih murah misalnya gitu, terefisien. Ya itu mesti kita desain sih. So ya memang mungkin ada cara-cara metode lain yang gue pengen life free,
kita lihat di depan nanti ada apa, itu lihat nanti gitu. Ya pernah mengalami itu ya seru sih, tapi kebanyakannya sih hasilnya kurang bijak sih. dan akhirnya kita jadi tidak bisa menentukan hal-hal yang mungkin harusnya bisa lebih efisien, bisa lebih tepat gitu ya. Serunya iya, adrenalin sih dapat gitu. Adrenalin junkie kalau bahasa sekarang. Tapi ternyata kayaknya ya harus lebih bijak aja sih. Dan sekarang tuh era yang sangat volatile ya, maksudnya uncertainty-nya tuh tinggi banget. Ya kita juga mungkin pesan untuk yang sekarang ya, kalian tuh berada di era yang sebenarnya informasi tuh sangat mudah untuk didapat dibanding generasi saya dulu. Atau bahkan sebelumnya. Kalau sekarang informasi itu gampang. Jadi ya jadikan akses informasi itu untuk mendukung penentuan tujuan hidup tadi. Ya dalam arti kata sekarang bahasa kerennya kan data driven lah gitu kan. Jadi harus banyak cari insight. Jadikan informasi itu untuk bisa membantu kita menentukan langkah yang lebih tepat lah gitu. Karena sekarang gampang kan. Akses informasi itu bukan cuma hanya untuk misalnya kita mendapatkan insight dan lain-lain, termasuk buka network seluas-luasnya gitu. Dan saya kebetulan orang yang suka berjejaring gitu ya. Karena ya tadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang lain, banyak hal yang mungkin kita bisa dapat, ya who knows, rezeki bisa juga dapat dari sana. Jadi jangan terlalu individualis gitu ya. Buka mindset, buka network, buka informasi gitu ya. Dan manfaatkan itu sih gitu. Luar biasa. Ya, saya merinding juga nih Mas soal tujuan hidup pokoknya. Intinya kita desain tujuan hidup kita sambil memanfaatkan segala yang kita punya, dan informasi sekarang sudah mudah sekali untuk didapatkan. Ya kita leverage itu menjadi sebuah keuntungan buat kita, tapi juga jangan sampai terbudak Mas. Karena sekarang kan juga banyak orang yang kayak dikit-dikit HP, bukan gimana nih. Mungkin saya juga ya termasuk ya, atau mungkin kita bukan take control of technology, instead kita being controlled by technology. Mungkin itu juga jadi poin ya Mas ya, untuk sekarang gimana caranya kita menjadi bijak untuk memanfaatkan informasi itu sendiri. Karena jujur saya mau sedikit ya Mas, mungkin saya dapat dari beberapa teman-teman nih yang nitip pertanyaan gitu. Di fase quarter life crisis, mungkin banyak banget karena tadi uncertainty di fase era zaman sekarang, terus kayak mereka tuh bingung, kayak mereka tujuannya mereka bahkan belum tahu tujuan hidup mereka apa gitu. Terus tipsnya untuk sekarang lebih ke mencari jalan hidupnya seperti apa, dan gimana caranya Mas, kalau ada tips atau pengalaman apa yang kira-kira oke, saya dapat pengalaman hidup, saya tahu tujuan hidup saya gara-gara ini gitu. Cara tahu mencari tujuan hidup ya? Iya. Sebenarnya sih pasti mungkin cara orang beda-beda ya. Kalau saya biasanya tipikalnya termasuk orang yang pragmatis gitu. Jadi saya sebenarnya nyemplung dulu ke hal-hal yang awalnya membuat saya tertarik dulu gitu. Tapi pada akhirnya biasanya tujuan hidup itu ketemu kalau kita sebenarnya, ya ini pribadi ya tapi ya, understanding hakikat kita sebagai manusia sebenarnya gitu ya. Ya kalau saya sebagai muslim, sebenarnya kan tujuan hidup kita bukan di sini. Tujuan hidup kita ada di akhirat. Jadi kalau misalnya tahu apa yang mau supaya selamat ke sana, ya kalau saya ngelihatnya itu yang jadi tujuan kita dulu. Tapi untuk ke sana kan kita punya PR di dunia. Nah, kita mesti lihat perjalanan ke akhir sana di dunia itu kita mesti ngapain. Kalau saya sekarang kayak gitu. Tapi kalau dulu zamannya masih materialis gitu. Ya simple aja, pokoknya how to survive, how to build your cita-citanya gitu kan. Ya kalau ngebentuk cita-cita tuh kuncinya mungkin gini ya. Sekarang emang agak lo punya idealisme itu bagus. Tapi buat saya ya tadi ya, karena dunia sekarang volatile, lo mesti punya strategi untuk flanking, untuk lo bisa mencapai tujuan lo. Karena ya saya pribadi sekarang juga punya tujuan dan belum tercapai, masih merintis lah gitu. Tapi ada bahasanya itu kalau di developer startup gitu ya, namanya punya sikap iteratif. Iteratif itu tuh sebenarnya bagaimana lo membuat perjalanan itu lo selalu punya bukan cuma satu cara. Dan lakukan model trial and error gitu.
Trial and error. Jadi iteratif, lo cari tahu terus dan lakukan trial and error di sana gitu. Dan lo akan ketemu nanti apakah benar tujuan hidup lo akan ke sana. Dan jangan takut untuk pivot. Oke. Bisa jadi things ugly gitu ya, nggak sesuai karena biar bagaimanapun takdir yang nentuin Allah. Tapi ketika lo pasti punya strategi yang cepet gitu ya untuk lo merubah tujuannya. Jangan dipaksakan juga. Idealisme bagus tapi kalau nggak realistis, lo harus bisa segera pivot tuh. Ya sedikit merubah tujuan hidup, it's okay. Jangan usah khawatir gitu. Yang penting, ya mungkin ini bahasanya ke arah definisi sukses kali ya, menuju tujuan hidup gitu kan. Ya itu lo sendiri yang menentukan definisi itu gitu. Dan menurut gua, lo bisa sukses kalau lo tuh sebenarnya mencapai apa yang udah lo desain, milestone tersebut. Jadi bukan sukses ya misalnya let's say Ivan, fame. Ya, Ivan jadi direktur Jaklingko gitu. Ya kan dia nggak tahu gue menuju ke sana seperti apa dan di dalam seperti apa. Tapi saya punya target parameter kesuksesan sendiri di mana saya mendesain itu dan menentukan setiap milestone-nya itu bisa tercapai. Dan menurut saya itulah yang disebut sukses. Begitu lo bisa mencapai apa yang lo desain gitu. Luar biasa, Mas. Luar biasa banget. Jujur, gue merinding Mas dari tadi Mas. Kayak semoga bisa menginspirasi. amin, Allahumma amin. Nah, mungkin gue yakin Mas, pasti banyak banget pemirsa Lasers di sana, baik yang nonton secara langsung ataupun Lasers, yang nanti bakal lihat video kita di YouTube untuk bertanya-tanya nih. Nah, mungkin gue pengen ngasih kesempatan dulu nih Mas untuk teman-teman yang mau nanya, terutama yang live dulu nih, yang ada di sini. Monggo dipersilahkan, mumpung ada waktu, kita buka sesi pertanyaan jawab dulu ya Mas Ivan ya. Siap. Selamat sore Mas Ivan, salam kenal, saya Vila, saya tim marketingnya dari Les Cafe. Terima kasih atas waktu untuk sharingnya di sini, sangat insightful, terutama dalam perjalanan karirnya. Saya mau nanya Mas, kan sekarang Mas Ivan terlibat dalam inisiatif untuk mengatasi tantangan iklim dan transportasi publik. Menurut Mas Ivan, bagaimana caranya solusi teknologi itu bisa memiliki dampak sosial yang positif dan inklusif untuk masyarakat, terutama masyarakat yang kurang terlayani? Iya. Perkenalkan, nama saya Raden, saya izin bertanya. Tadi kan ada pembahasan soal zonasi bebas emisi. Kan di SCBD itu banyak pemilik lahan yang konglomerat. Bagaimana cara Mas untuk mengkompromi kepada para pemilik lahan di sana untuk membuat para customer bisa naik angkutan umum Jaklingko-nya? Terima kasih atas 2 pertanyaan dari para Lasers nih. Nah, mungkin nih Mas Ivan nih, 2 pertanyaan menarik. Mungkin satu agak sedikit pinggir jurang, tapi satu lagi tuh lebih santai lah. Nah, mungkin terserah Mas Ivan ya, mau jawab dari yang mana dulu deh. Iya, mungkin terima kasih dari pertanyaan sangat menarik ya. Mudah-mudahan ini juga jawabannya bisa inspiratif ya dan kena juga. Pertanyaan tadi kan ini menarik banget. Ini memang menjadi isu yang sekarang jadi perhatian juga bagi pemerintah dan publik ya, accessibility. Bagaimana public transport itu harus didesain untuk accessible for everyone. Everyone ini bukan cuma soal kelas ekonomi ya, tapi terhadap yang sekarang lagi naik itu adalah kaum difabel. Bagaimana infrastruktur kita itu nyaman dan aman buat orang tunanetra. Coba lihat sekarang kan, line tunanetra tuh lagi jadi perhatian khusus kan. Naik tangga, naik lift, wah semua lagi rame. Bahkan publik sekarang, netizen tuh paling kenceng tuh. Wah jembatan kok buat ibu-ibu bahaya gitu. Bahkan anak tangganya rusak segala macam. Lampu penerangan nggak aman segala macam. Nggak ada CCTV. Nah disitulah akhirnya teknologi harus mendukung accessibility. Kalau di teknologi mobility dan yang lagi diterapkan di Jaklingko, itu kita ada namanya account based ticketing. Account-based ticketing. ABT namanya. Nah, ABT ini sebenarnya udah globally udah common digunakan oleh public transport.
sedikit aja agak teknis tapi gampangnya gini. Jadi di luar negeri, di global itu ada teknologi namanya account based ticketing atau ABT. Agak teknis tapi gampangnya gini. Bagaimana teknologi itu bisa menentukan sistemnya berdasarkan profil yang ingin kita tuju. Nah, kan kalau kita bicara teknologi gampang ya. Kita bisa men-set, fitur ini kita buat khusus untuk si A, si B, si C, kan kayak gitu ya. Kayak sosial media gitu kan, targeting iklan, berdasarkan demografi, berdasarkan lokasi geografis. Nah itu kan bisa dibikin tuh, bisa kita targetkan. Nah sama, sistem ABT itu seperti itu. Nah yang sudah dilakukan oleh Jaklingko adalah, kemarin kita baru launching digitalisasi layanan gratis. Jadi ada 15 golongan yang ditentukan oleh pemerintah, ada difabel, ada lansia, ada pengurus rumah ibadah, ada ibu-ibu PKK, dan lain-lain. Ada 15 golongan, ada termasuk ASN, termasuk juga karyawan-karyawan khusus gitu ya. Itu kita profile tuh, di-profile sama pemerintah, diregulasi, ditentukan ada 15 golongan. Nah sistem kami itu memprofile bagaimana 15 golongan ini dapat tarif khusus. Jadi saya nggak masuk ke 15 golongan itu, begitu saya scan QR-nya, ya saya tarif normal. Tapi begitu dia pakai QR dari aplikasi Jaklingko dengan golongan tersebut, dia Rp0. Wow. Jadi targeting. Sesimpel seperti itu. Tapi sebenarnya ABT ini adalah bagaimana kita menentukan tarif sebenarnya, tarif tiket. Nanti macam-macam, bukan hanya untuk 15 golongan atau profil khusus. Kayak kemarin, saya jadi ingat, kemarin tuh ada Hari Kartini. Kalau sempat ngerasain itu khusus wanita, itu dikasih privilege Rp1. Jadi dengan aplikasinya bisa ngasih tahu, ini adalah penggunanya perempuan gitu. Jadi laki-laki nggak dapat privilege itu. Nah itu termasuk teknologi yang bisa kita lakukan dan sudah dilakukan oleh Jaklingko. Terus soal keamanan, bagaimana teknologi itu harus bisa memprovide soal keamanan, macam-macam keamanan data, bahkan keamanan pada saat kita bermobilisasi. Sekarang kan banyak ya untuk dimudahkan misalnya banyak CCTV, itu kan sebenarnya buat keamanan. Atau ada lagi titik-titik di mana kita mudah untuk melakukan bahasanya mungkin call center ya. Call center atau untuk minta layanan khusus. Itu ada titik-titik itu di setiap, kayak di stasiun MRT, di setiap stasiun MRT itu ada call khusus. Atau biasanya disebutnya juga mungkin ada panic button. Nah, itu juga teknologi yang melakukan itu. Terus kemudian berikutnya adalah akses informasinya. Nah, kalau kayak tadi kan bahasanya yang susah terlayani gitu ya, atau yang susah menjangkau aksesnya. Sebenarnya kita justru dengan ada teknologi itu kita membuka akses informasinya. Simpel kayak misalnya, kita menentukan rute, pengen tahu rutenya dari mana ke mana. Itu kan teknologi yang sekarang bisa memberikan itu. Ya, terus yang terakhir adalah si data driven tadi. Dari segala macam kegiatan atau traction yang terjadi melalui sistem ini, itu tuh kita kaya akan data. Nah, data ini wajib untuk kami olah untuk bisa memberikan improvement terhadap ke customer-nya lagi, atau bahkan untuk pemerintah bisa menentukan kebijakan yang lebih tepat dan lebih bermanfaat lagi. Nah, disitulah mungkin insya Allah bisa menjawab pertanyaannya bagaimana teknologi itu bisa justru bukan hanya memberikan pengkhususan terhadap pengguna-pengguna yang mungkin dianggap punya special case gitu, tapi justru kita harus bisa membuka berbagai macam tipe golongan, itu bisa kita provide gitu. Nah, itu yang sudah dilakukan di Jaklingko. Kita punya digital layanan gratis untuk 15 golongan. Luar biasa. Nantinya akan berkembang lagi tentunya Mas Ivan ya untuk program tersebut. Oke, mungkin jump into the next questions mungkin Mas untuk yang pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua nih juga langsung use case-nya langsung zona bebas emisi ya. Ya, hopefully ini rencana yang bisa insya Allah bisa dilakukan ya, karena betul challenge-nya justru malah menerapkan regulasinya itu sendiri gitu. Karena pasti kita akan sangat berbenturan dengan kepentingan-kepentingan industri, kepentingan corporate gitu ya. Kadang-kadang kan gitu kan, kita mendahulukan kepentingan publik, tapi nanti yang
yang ke-challenge adalah kepentingan industri, kepentingan korporasi dan lain-lain. Ya misalnya let's say tadi ada satu area khusus gitu ya, yang dianggap oh ini kayaknya cocok diterapkan zona bebas emisi, tapi ternyata di situ justru banyak kepentingan-kepentingan bisnis yang mungkin akan ke-disrupt gitu ya. Ya tapi memang justru disitulah yang mesti kita coba. Mungkin nanti caranya ya berarti kan, yang kita lakukan adalah tadi 2 strategi push and pull tadi sebenarnya. Balik ke basic. Nah sebenarnya kalau kepentingan bisnis di sana, misalnya area tersebut, oh ini dilarang ada mobil pribadi misalnya gitu. Di jalan atasnya tuh harus pejalan kaki atau misalnya menggunakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah disitulah sebenarnya ada opportunity bisnis lain sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menerapkan regulasi, tapi kita bisa memberikan alternatif opportunity untuk bisnis yang lain. Kebayang nggak kalau misalnya satu area kawasan itu, contoh, pakai strategi push. Ya kalau mau masuk mobil, bayar parkirnya lebih mahal. Berarti kan more money sebenarnya buat si pemilik lahan. Kedua, kalau akhirnya orang tetap milih pakai mobil pribadi ya, tapi kalau misalnya akhirnya orang memilih untuk pakai jalan kaki, berarti kegiatan UMKM-nya, bisnisnya lebih luas lagi. Karena orang pasti traffic-nya lebih tinggi karena orang mungkin jalan kaki di sana. Atau misalnya jadi ada opportunity untuk mendorong penggunaan kendaraan alternatif energi yang sekarang mungkin listrik. Kan dia bisa bikin bisnis sewa skuter listrik misalnya gitu. Ya itu kan malah jadi ada another opportunity. Nah, yang kemudian strategi pool-nya atau insentifnya justru korporasi ke-challenge untuk ngebikin strategi-strategi yang sifatnya lebih dekat sama customer. Oh iya. Contoh, bisa nggak kalau misalnya kita paksa misalnya customer mereka itu untuk nggak naik kendaraan pribadi, terus kita bikin insentif pakai loyalty program. Jadi instead of yang mungkin dipikir, oh kalau bisa dibatasi mobil nanti traffic kita jadi sedikit dong. Belum tentu. Kalau dia pakai pendekatan loyalty program, mungkin malah ningkatin traffic malah. Benar. Buat orang yang kesini pakai kendaraan pribadi, lo akan dapat poin misalnya. Kan bisnis bukan cuma soal hitung-hitungan amount of one time purchase-nya kan, tapi kan dia butuh volume atau recurring-nya. Mungkin dengan strategi ini dia bisa melakukan volume transaksi atau recurring yang justru malah meningkat pakai loyalty program. Itu let's say misalnya. Nah, yang terakhir mungkin di bagian sisi pemerintahnya ya memang regulasi harus didorong. Kalau nggak ada regulasinya, pasti nggak akan inisiatifnya pasti juga nggak akan gerak. Nah biasanya nanti memang di awal pendekatannya bisa dilihat nanti apakah top down dari regulasi atau justru bottom up dari konsep-konsep yang mendekatkan ke arah customer di behavior customernya gitu. Ya itu menurut saya sih sebenarnya untuk menerapkan zona bebas emisi ini dalam tanda kutip harusnya nggak sulit ya. Kenapa? Karena success case-nya udah banyak di negara lain gitu. Jadi tinggal dipelajari, ya kalau bahasanya kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Oke, luar biasa nih Mas. Dari 2 jawaban yang sangat, mungkin malah selain menjawab juga banyak insight lagi nih Mas dari jawaban tadi dari Mas Ivan yang ngomong tadi. Mungkin thank you banget nih Mas Ivan untuk sharing-sharing santai lah kita bahasanya nih. Karena kita kan di cafe juga, kita ngobrol di cafe dan mohon maaf juga sebelumnya kalau misalnya ada suara-suara bising karena kita juga konsepnya memang podcast di cafe, jadi suasananya beda Mas. Tapi insya Allah ini bermanfaat kalau misalnya benar-benar dengerin saksama terus diterapin ilmu-ilmu dari Mas Ivan, baik itu pengalamannya ataupun mindsetnya. Oke, mungkin terakhir nih Mas sebelum kita tutup Let's Talk, biasanya nih ada closing statement juga nih, kayak pesan terakhir, kesan-pesan untuk generasi muda. Ya. Mungkin tadi kan yang banyak kita obrolin kan soal dunia profesional dan tadi juga saya banyak share mengenai perjalanan karir ya. Mungkin ini ke arah closing statement-nya bisa ya tadi ya, kita pertama tentukan tujuan hidup kita. Purpose kita itu apa gitu. Terus kita coba desain ya simple mungkin create roadmap-nya. Karena itu yang sebenarnya membantu kita untuk mempermudah
kita dalam menentukan langkah-langkahnya. Nah yang terakhir, jangan takut untuk merubah tujuan hidup juga. When things get ugly, justru adalah tantangan itu yang harus kita jalanin, bagaimana kita bisa melakukan flanking strategi untuk bisa tetap mencapai tujuan yang sudah kita set, atau justru kita malah harus melakukan perubahan terhadap tujuan itu sendiri gitu. Jadi lebih bersikap ya idealis terhadap tujuan hidup penting, tapi dalam menjalaninya mungkin yang bisa saya share adalah punya sikap dan mindset iteratif dan berani untuk trial and error sih. Oke, luar biasa banget. Thank you banget Mas Barakallahu Fikum. Mudah-mudahan kita semua bisa nerapin nih apa yang mungkin saran-saran dari Mas Ivan tadi terkait tujuan hidup, roadmap, dan juga jangan takut untuk merubah tujuan hidup kalau memang when things get ugly gitu ya. Oke. Mungkin jangan lupa juga guys nih, sebelum kita undur diri, tolong di subscribe channel kita di Lace Talk. Kedepannya mungkin insya Allah kita akan terus berkontribusi untuk bermanfaat bagi Indonesia, khususnya generasi muda, supaya kita semua bisa maximize our potential untuk menjadi generasi yang lebih baik. Oke, mungkin sekian. Balik lagi di episode selanjutnya, yaitu di Lace Talk, Let's Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.